Selamat siang Ibu Yolinda. Tadi cari saya ya? Ada yang ingin disampaikan? Selamat siang Bu Tiwi. Iya nih, saya ingin menyampaikan sesuatu Bu. Saya ingin berdiskusi mengenai murid yang sering tidak mengerjakan tugas Bu. Oh, jadi tujuan Ibu mau berdiskusi bagaimana mengatasi murid yang sering tidak mengerjakan tugas. Oke, baiklah. Menurut Ibu, situasi idealnya harusnya seperti apa ya? Saya mengharapkan semua murid itu bisa mengerjakan tugas. Jadi Ibu ingin semua murid Ibu mengerjakan tugas. Nah, untuk bisa semua murid mengerjakan tugas, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Supaya semua murid saya bisa mengerjakan tugas, saya bisa menjelaskan dengan detail tugas apa yang mau mereka kerjakan, kemudian saya bisa memberikan motivasi, juga bisa memberikan penghargaan untuk murid-murid saya. Wah, udah baik banget itu, Bu. Jadi kira-kira masih ada hambatan apa yang Ibu hadapi saat ternyata masih ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas? Eh, ini walaupun saya sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin apa yang harus dikerjakan, kemudian memberikan motivasi, juga penghargaan, tetapi masih saja ada yang tidak mau mengerjakan tugas. Nah, Bu Tiwi, saya analisis ketika saya memberikan tugas dalam bentuk tulisan, dari yang mengumpulkan itu hanya murid yang sering menulis saja yang mengumpulkan. Kemudian kalau di matematika itu kan ada tabel, pembuatan tabel. Nah, kalau saya kasih tugas yang tentang membuat tabel atau diagram, yang suka menggambar saja yang mengumpulkan tugas, sedangkan yang lainnya tidak. Oke, jadi menurut Ibu, apa solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi tersebut? Uh, ini nih Bu, kebetulan saya baru mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya rasa dengan analisis yang saya lakukan itu, saya akan meminta murid mengumpulkan tugas dengan beragam hasil atau beragam produk. Misalnya, ada yang suka tulisan, berarti mereka cukup mengumpulkan tugas dalam bentuk tulisan. Ada yang suka gambar, maka mereka mengumpulkan tugas dalam bentuk gambar. Nah, itu sesuai dengan minat murid-murid saya. Oke, jadi kapan rencananya Ibu mau melaksanakannya ini? Saya berencana mulai tahun ajaran baru ini, Bu. Oke. Apa yang nantinya menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu laksanakan ini? Yang menjadi ukuran saya itu adalah semua murid bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, baiklah. Jika sudah seperti itu, kelanjutannya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah dibuat nih? Uh, Seperti yang tadi saya bilang, kan saya baru mempelajari pembelajaran berdiferensiasi kan. Nah, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena ini tentang tugas, maka pembelajaran berdiferensiasi produk yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran. Oke, baiklah. Kira-kira siapa yang akan bisa menjaga Ibu untuk berkomitmen tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat untuk melakukan observasi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Um, Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah percakapan kita ini nih? Nah, nah, setelah ini maka saya akan mulai merancang RPP berdiferensiasi dan mulai mengaplikasikan di kelas pada tahun ajaran baru ini, Bu. Oke, baiklah. Ibu sudah menemukan solusi dan tinggal mempraktikannya. Saya akhiri percakapan kita ya Bu ya, karena lonceng sudah bunyi. Saya mau masuk kelas dulu. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke, baik kita Iya, mulai. oke.
Oke, selamat Oke. siang Ibu Yolinda. Duh, saya pusing nih. Bantu saya dong, Bu. Gini nih, materi pelajaran saya ini sekarang lagi mau nanti akan masuk materi mengenai pasar. Nah, saya Hmm. rencananya mau ngajak murid-murid saya untuk langsung mengunjungi pasar. Itu, Bu, Pasar Sabet yang dekat sekolah. Tapi saya Oh masih iya ragu, iya. Bu. Soalnya saya takut nanti murid berperilaku tidak baik di pasar sana. Oh, Bu Tiwi. Jadi Ibu ingin berdiskusi bagaimana mengatasi perilaku murid saat berkunjung ke Pasar Sabete. Oh, baiklah Bu, menurut Ibu situasi idealnya seperti apa? Saya maunya nanti kalau kunjungan ke pasar, saya mau murid itu tertib, sopan, dan mengikuti arahan saya. Oh, jadi Ibu ingin supaya semua murid tertib, sopan, mengikuti arahan dari Ibu saat berada di pasar. Nah, supaya murid Ibu tertib, sopan, dan ikut semua arahan dari Ibu di pasar, apa yang harus Ibu lakukan? Oke, saya rasa sebelum saya minta anak saya untuk ke pasar, melakukan kunjungan, saya akan membuat dulu kesepakatan sebelum kunjungan. Kemudian, saya juga rasa karena murid saya terlalu banyak, saya perlu dampingan dari rekan guru yang lain supaya murid saya bisa terkontrol. Wah, ternyata sudah baik tuh Ibu. Jadi kira-kira masih ada hambatan apa yang Ibu hadapi saat melakukan kunjungan ke pasar? Oke, walaupun saya sudah buat kesepakatan kelas, kemudian saya sudah mengajak rekan guru untuk mengawasi, tapi saya masih ragu, Bu. Soalnya kan di pasar tuh, Hmm. tidak hanya murid seperti belajar di kelas ya, ada orang lain, ada penjual, pembeli, dan, orang-orang banyak. Mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya takutnya ya tetap merasa takut anak, eee, berinteraksi tidak baik di pasar nanti, Bu. Oh, iya betul ya Bu, di pasar kan banyak orang. Jadi menurut Ibu, apa solusi untuk menghadapi hambatan itu? Gini Bu, kemarin saya itu ikut webinar. Nah, webinarnya itu temanya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi di sana disebutkan bahwa anak itu ternyata harus dikelola bagaimana perasaannya, bagaimana cara dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang lain. Nah, jadi sepertinya saya akan mencoba menanamkan pembelajaran sosial emosional pada murid di kelas, kemudian di sekolah juga, supaya mereka terbiasa bersosialisasi dan sampai nanti akhirnya ketika mereka melakukan kunjungan keluar, mereka bisa melakukan dengan baik. Wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, kapan rencana Ibu melaksanakannya? Oke, kunjungan ke pasar itu nanti ada di modul ajar 2. Jadi itu kira-kira kalau disesuaikan sama kalender akademik itu ada di bulan November. Jadi rencananya mulai tahun ajaran baru ini saya mau menerapkan dulu terlebih dahulu. Jadi supaya anak terbiasa. Wah, luar biasa ya. Apa yang nantinya akan menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu? Oke, jadi saya pikir saya akan berhasil ketika nantinya anak saya di pasar itu mereka semua bersikap baik, kemudian mereka eh, tertib, sopan dan akan mengikuti arahan dari saya. Ya, iya, betul. Nah, komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah dibuat itu apa, Bu? Oke, jadi ya kayaknya saya akan berkomitmen untuk melakukan menyelipkan pembelajaran sosial emosional dan proses pembelajaran di tahun ajaran baru nanti. Oh, luar biasa ya, Bu. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu menjaga komitmen dari Ibu? Oke, tentunya untuk saya bisa menjaga komitmen, saya perlu bantuan dari rekan guru, kemudian dari kepala sekolah, dengan cara melakukan observasi pembelajaran nanti saya, apakah betul pembelajaran sosial emosionalnya sudah saya selipkan di antara RPP saya. Ya, betul. Luar biasa ya, Bu. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Oke, rencana tindak lanjutnya saya akan mulai merancang RPP dengan menyelipkan kompetensi sosial emosional dan mulai mengaplikasikannya di kelas di tahun ajaran baru nanti. Oke, baiklah. Ibu sudah menemukan solusi ya, Bu, dan tinggal mempraktikannya. Nah, kalau begitu, eh,
kita akhiri percakapan kita ini ya Bu, karena kita akan segera masuk kelas. Waktu istirahat kita sudah selesai Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sudah membantu saya. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah yang selama ini saya khawatirkan. Oke, terima kasih. Selamat Ya, siang. sama-sama Bu. Selamat siang.